Selamat pagi Amang Inang, kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang kehidupan kita hari ini. Firman Tuhan untuk kita pada Jumat 7 Juni 2024 tertulis dari Ibrani pasal 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah mendengar orang mengatakan demikian. Anda punya masalah? Selamat untuk Anda, katanya. Biasanya orang mengatakan selamat itu untuk hal-hal yang menyenangkan, untuk hal-hal yang berjalan lancar, untuk hal-hal yang membawa keberuntungan atau kesuksesan. Tapi bagaimana seseorang bisa memberi ucapan selamat atas masalah yang datang menghampiri hidup kita? Mungkin pun ketika orang mengatakan itu kepada kita, kita akan marah. Kita akan merasa kesal kepada dia. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, jawabannya singkat. Karena ternyata dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, setiap masalah, setiap pergumulan mengandung mutiara. Asal Anda bisa menghadapi masalah itu dengan benar, dengan lapang dada dan berbesar hati. Kenyataannya masalah banyak membuat orang tidak bisa menikmati hidupnya dengan baik. Banyak orang yang jatuh dalam keputusasaan, kesedihan yang berkepanjangan, dan stres karena masalah itu. Tubuh, jiwa, bahkan roh mereka rusak karena sikap hati yang salah dalam menghadapi permasalahan. Kelihatannya memang tidak ada orang yang menghendaki masalah. Masalah sudah menjadi sesuatu yang menakutkan, sehingga orang memilih untuk meninggalkan masalah meskipun masalah itu tetap akan ditemukan di mana-mana. Salah satu jalan keluar yang terbaik dalam menyelesaikan masalah adalah menghadapinya, bukan menghindarinya. Anda tidak perlu lari dari masalah. Kenapa diucapkan tadi selamat datang untuk masalah? Karena di dalam masalah ada mutiara. Kita belajar lebih banyak hal. Apa yang dapat kita pelajari dari menghadapi masalah? Kesabaran, ketekunan, pengendalian diri, dan lain sebagainya. Pelajaran itu tidak akan dapat kita peroleh dan kita tidak akan dapat menikmati kehidupan kita kalau sesungguhnya kita takut berjalan menghadapinya. Kita harus tenang, kita harus menjadi pemenang dari persoalan itu. Ketakutan, kecemasan, pemikiran-pemikiran yang salah tentang masalah yang sedang dihadapi hanya akan membuat saudara dan saya dikalahkan oleh masalah itu. Sehingga kita akhirnya tidak mendapatkan mutiara yang tersembunyi di dalam masalah itu. Kadang-kadang ada pelajaran yang sangat berharga yang ingin Allah ajarkan lewat permasalahan-permasalahan kita. Dan sering sekali permasalahan ini selalu mengajak temannya, itu yang selalu saya katakan. Melalui masalah ada hal yang kita dapatkan. Mungkin seperti yang saya katakan, Allah sedang mengajarkan kita kesabaran, kerendahan hati, bergantung sepenuhnya kepada Allah, dan tidak mengandalkan kemampuan diri sendiri. Pandanglah masalah sebagai sesuatu yang membuat Anda lebih terampil dalam menjalani hidup ini, dan yang akan mendatangkan keberuntungan bagi Anda. Maka bersyukurlah setiap masalah yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita. Hadapi, carilah jalan keluarnya, dan jangan pernah membiarkan diri Anda dirusak dan menderita karena masalah. Bapak Ibu Saudara sekalian, hadapi
masalah. Pikirkan secara tenang perlahan-lahan. Kelola hati kita untuk menghadapinya. Sebab bagaimanapun ceritanya, ketika kita gerasa gerusuk, ketika kita stres, ketika kita depresi, ketika kita putus asa, apakah masalah berlalu? Tidak, justru akan semakin runyam. Karena itu tenangkan diri kita, berpikir secara jernih, supaya masalah yang sedang kita hadapi boleh kita selesaikan bersama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Oleh karena itu sekali lagi saya akan bacakan untuk kita Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Semua orang akan merasa sedih, berduka cita ketika ada persoalan, masalah. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Maka permasalahan itu adalah satu cara untuk melatih kita, melatih kesabaran kita, melatih kerendahan hati, melatih untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah dan tidak mengandalkan kemampuan kita. Serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan mengaturkan segala sesuatunya baik dan semakin baik. Tuhan memberkati kita. Salam. Amin.